Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di media pembelajaran interaktif untuk pendidikan, agama Islam dan budi pekerti. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah materi pendidikan agama Islam kelas 7, materi semester 2. Bab yang kita bahas adalah bab yang ke-8 dengan tema dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ghibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain. Menurut istilah, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah hukumnya adalah haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang tercela. Dalil Al-Quran tentang larangan ghibah terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Selanjutnya kita masuk ke materi penyebab ghibah. Di sini kami telah merangkum penyebab ghibah ada 6. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Dampak negatif dari ghibah yang pertama, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Kedua, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Ketiga, menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. Keempat, memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Kelima, menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Yang keenam, memutus tali silaturahmi. Dan yang terakhir, merusak tatanan masyarakat. Cara menghindari ghibah. A. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. B. Menyadari dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah,
lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Ghibah harus disadari sebagai adalah perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Yang ketiga adalah review produk. Menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami atau apa adanya setelah memakainya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua dari bab ini, yaitu tabayun. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan cek and recheck atas informasi, kejadian, atau berita. Dalil nakli tabayun terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Tabayun pada informasi media sosial. Pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? 2. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. 3. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Dampak negatif penggunaan media sosial. Pertama, kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya, dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi, siapapun bisa melihatnya apabila tidak ada penyaringan. Kedua, sikap sosial yang melemah. Perhatian, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan ragam media sosial. Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungan mulai berkurang. Kelalaian dalam kewajiban agama. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Teknik dalam menangani berita hoaks di media sosial ada 4. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta atau sumber berita. 4. Cek keaslian foto. Yang kelima, ikut serta
di grup diskusi anti hoak. Hikmah dari tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. 4. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Demikianlah pemaparan materi bab yang ke-8 untuk pendidikan agama Islam kelas 7. Kita akan bertemu kembali pada video interaktif untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.